Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di video ini. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan pastinya penuh misteri tentang kode waktu ilahi, membaca Ashabul Kahfi dari ayat hingga atom. Di dalam dunia yang bergerak serba cepat ini, kita jarang benar-benar berhenti dan bertanya, apa itu waktu? Apakah ia sesuatu yang mutlak atau hanya persepsi yang dikonstruksi oleh kesadaran kita? Dalam kehidupan yang penuh tekanan informasi, percepatan teknologi, dan kekacauan global, kisah para pemuda yang tertidur selama berabad-abad di dalam gua tampak seperti dongeng, jauh dari logika dan sains modern. Namun, justru di sanalah letak kekuatannya. Ashabul Kahfi bukan sekadar cerita tentang pelarian dan tidur panjang. Ia adalah misteri yang mengajak kita menyusuri batas-batas pemahaman manusia tentang waktu, kesadaran, dan keberadaan itu sendiri. Bayangkan, sekelompok pemuda hidup dalam tekanan rezim otoriter, dipaksa untuk menanggalkan keyakinan mereka demi kenyamanan dunia. Mereka memilih untuk pergi, meninggalkan kota, kekuasaan, dan bahkan realitas sosial mereka demi mempertahankan satu hal, iman. Tapi, kisah mereka tidak berhenti di sana. Allah menidurkan mereka selama 3 abad lebih, sebuah kondisi biologis, fisik, dan spiritual yang melampaui batas-batas kemampuan tubuh manusia. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam gua itu? Apakah waktu benar-benar berhenti bagi mereka, ataukah mereka dipindahkan ke dimensi yang berbeda? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini bukan hanya milik teolog atau sufi, tetapi kini menjadi bahan bakar bagi fisikawan teoretis, ahli neuroscience, dan peneliti kriobiologi. Ketika kisah Ashabul Kahfi diceritakan dalam Al-Quran, Surah Al-Kahfi, ayat 9-26, ia tidak disuguhkan sebagai sekadar cerita moral, tetapi sebagai sebuah tanda kekuasaan Allah atas waktu dan kehidupan. Ini menarik, karena pada zaman Nabi Muhammad, konsep waktu masih sangat linear dan absolut. Namun Al-Quran memberi ruang pada keajaiban waktu sebagai instrumen ketuhanan, bahwa waktu bisa dilipat, diregangkan, atau bahkan dihentikan. Ini beresonansi kuat dengan penemuan ilmiah modern, di mana waktu bukan lagi sesuatu yang mengalir konstan seperti air sungai, tetapi dapat berubah tergantung pada kecepatan, gravitasi, atau bahkan kondisi kesadaran. Di sisi lain, gua tempat mereka tidur bukan hanya lokasi geografis. Ia adalah simbol dari tempat pertapaan, isolasi, dan kontemplasi. Dalam banyak tradisi spiritual, baik dalam Islam, Kristen, Hindu, bahkan Buddhisme, gua adalah tempat sakral untuk menyepi dan menyucikan diri. Ia menjadi ruang hening yang memutuskan koneksi dari dunia luar dan membuka jalur menuju dunia batin. Maka, tidurnya Ashabul Kahfi dalam gua bukanlah bentuk pelarian pasif, melainkan transisi aktif ke dimensi kesadaran yang lebih dalam. Mereka tidur secara jasmani, tetapi secara spiritual, mereka sedang mengalami dimensi keberadaan yang tak bisa dijelaskan hanya dengan bahasa biologis. Apa yang terjadi ketika mereka bangun? Dunia telah berubah, sistem politik berganti, cara berpikir masyarakat bergeser, dan nilai-nilai lama telah dilupakan. Mereka bangkit, membawa kesadaran lama ke dalam dunia yang baru. Ini adalah simbol yang kuat untuk peradaban manusia yang kerap kali tertidur dalam satu era, lalu terbangun dalam era berikutnya dengan identitas yang nyaris tak dikenali. Ashabul Kahfi dalam hal ini bisa dibaca sebagai metafora sejarah umat manusia yang kadang harus tidur panjang dari peradaban, dan hanya mereka yang menjaga imanlah yang bisa terjaga ketika waktu telah berputar. Lebih dari itu, kisah ini menantang kita untuk membuka kembali lembaran relasi antara agama dan sains. Selama ini, keduanya diposisikan berseberangan. Tapi, dalam kisah Ashabul Kahfi, keduanya justru saling melengkapi. Di satu sisi, kita menyaksikan intervensi Tuhan yang melampaui hukum alam. Di sisi lain, kita dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan ilmiah tentang metabolisme tubuh, neurofisiologi tidur, hingga relativitas waktu. Inilah ruang yang jarang disentuh. Ruang di mana spiritualitas dan sains berdialog,
bukan untuk saling membantah, tetapi untuk sama-sama menunduk di hadapan misteri yang lebih besar. Kini, dalam abad ke-21, kita mulai menyaksikan usaha manusia untuk menaklukkan kematian dan memperpanjang kehidupan. Teknologi cryonics, eksperimen tidur panjang untuk misi luar angkasa, dan eksplorasi kesadaran lewat mesin adalah upaya kita untuk memahami waktu dan tubuh seperti yang terjadi pada Ashabul Kahfi. Tapi, tak satu pun dari itu mampu menjelaskan motivasi terdalam mereka. Keyakinan bahwa kebenaran lebih layak dipertahankan daripada nyawa, bahwa tidur dalam kehendak Tuhan lebih mulia daripada hidup dalam tipu daya dunia. Maka, kisah ini bukan tentang keajaiban di masa lalu, melainkan pesan untuk masa kini, bahwa mungkin dalam hiruk-pikuk dunia modern yang serba tergesa, kita semua sedang tertidur dalam kesadaran yang palsu. Dan kisah Ashabul Kahfi datang seperti gema dari dalam gua, mengajak kita untuk bangkit, untuk mempertanyakan apa itu waktu, dan lebih dalam lagi, apa itu kebenaran. Kisah Ashabul Kahfi dalam Al-Quran bukan sekadar fragmen sejarah, melainkan bagian dari surah yang syarat dengan pelajaran tentang ujian keimanan, waktu, dan hakikat kebenaran. Dalam surah Al-Kahfi, ayat 9 hingga 26, Allah membuka kisah ini dengan pertanyaan retoris. Apakah kamu mengira bahwa kisah para penghuni gua dan Ar-Raqim itu termasuk dari tanda-tanda kami yang mengherankan? Pertanyaan ini bukan untuk meremehkan keajaiban kisah tersebut, melainkan untuk menggugah kesadaran bahwa tanda-tanda kekuasaan Tuhan jauh lebih luas dan dalam dari apa yang dianggap luar biasa oleh nalar manusia. Di sini, Al-Quran justru mengarahkan perhatian kita untuk menyelami kisah ini bukan dari sisi keajaiban semata, tetapi dari pesan yang ingin disampaikan melaluinya. Dalam kisah tersebut, diceritakan sekelompok pemuda yang berlindung di dalam gua karena tekanan akidah. Mereka melarikan diri dari penguasa zalim yang memaksa rakyat menyembah selain Allah. Mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sediakanlah bagi kami petunjuk dalam urusan kami ini." QS Al-Kahfi 10. Doa ini menjadi titik balik, menandakan bahwa langkah mereka adalah bentuk tawakal, dan tidur panjang yang mereka alami adalah bentuk perlindungan ilahi. Lalu, Allah menidurkan mereka selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Perincian waktu ini menandakan tidak hanya keakuratan wahyu, tetapi juga simbol transformasi sejarah dan peradaban dalam kerangka waktu yang melampaui kapasitas pemahaman manusia biasa. Ulama tafsir klasik seperti Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi menyebutkan bahwa jumlah pemuda tersebut tidak disebutkan secara pasti, dan Allah justru memperingatkan manusia agar tidak memperdebatkan hal-hal yang tidak membawa manfaat. Fokus utama Al-Quran adalah pada pesan, bukan angka atau nama. Namun, para mufasir menafsirkan bahwa tidur mereka adalah dalam makna hakiki. Tubuh mereka tidak membusuk, mata mereka terbuka, dan tubuh mereka dibolak-balik agar tidak rusak oleh tekanan tanah. Ini menunjukkan adanya sistem biologis yang dijaga oleh hukum luar biasa yang melampaui sunatullah biasa. Beberapa tafsir bahkan menyebut bahwa sinar matahari diatur sedemikian rupa agar mengenai tubuh mereka dari sudut tertentu, menciptakan kondisi ideal untuk menjaga stabilitas tubuh mereka. Para ahli fiqh dan tafsir mengaitkan peristiwa ini dengan dalil tentang kebangkitan setelah kematian, Ba'ts. Tidur panjang ini adalah miniatur dari kebangkitan, simulasi kecil tentang bagaimana jasad dapat dijaga dan dihidupkan kembali oleh kuasa Tuhan. Dalam logika manusia, 3 abad adalah waktu yang mustahil untuk dilewati tanpa penuaan, kelaparan, atau kerusakan organ. Tetapi, dalam logika langit, waktu bukan sekadar hitungan jam dan tahun. Ini mengingatkan kita pada firman Allah dalam surah lain bahwa sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. QS Al-Hajj 47. Maka waktu dalam perspektif ketuhanan adalah fleksibel, bisa dilipat, diluaskan, atau dihentikan. Yang menarik, kisah tidur panjang ini tidak hanya eksis dalam Al-Quran. Dalam tradisi Kristen, dikenal kisah The Seven Sleepers of Ephesus,
sekelompok pemuda Kristen yang melarikan diri dari kekejaman Kaisar Decius dan tertidur dalam sebuah gua selama ratusan tahun. Setelah bangun, mereka mendapati bahwa kekristenan telah menjadi agama yang diterima luas. Kisah ini memiliki banyak kemiripan dengan versi Islam, meskipun dengan perbedaan latar keagamaan dan detail naratif. Dalam catatan Yahudi dan Zoroastrian pun ditemukan legenda tentang tidur panjang yang terkait dengan pengharapan akan datangnya zaman baru. Hal ini menunjukkan bahwa kisah tidur panjang adalah arketip universal, sebuah mitos yang menyimpan kebenaran kolektif tentang penantian, perubahan zaman, dan keabadian spiritual. Namun, perbedaan fundamental dalam versi Qur'ani adalah fokusnya pada tauhid dan peran aktif Allah dalam menjaga mereka. Dalam Islam, tidur mereka bukan hasil dari kondisi alam semata atau taktik manusia, melainkan bagian dari kehendak Tuhan. Ini adalah intervensi ilahiyah yang tidak bisa dijelaskan secara penuh oleh hukum fisika. Meskipun demikian, ini tidak menutup kemungkinan bahwa ada hukum-hukum yang belum diketahui manusia yang digunakan Allah untuk mengatur peristiwa luar biasa itu. Inilah yang membuka pintu bagi dialog dengan sains, bukan untuk menyaingi wahyu, tetapi untuk menyadari keterbatasan akal dalam memahami keseluruhan rencana Tuhan. Ketika mereka bangun, mereka mengira baru tidur sehari atau setengah hari. Ini adalah pernyataan yang menarik dari segi psikologi dan neurologi. Apa yang terjadi dalam otak manusia saat tidur sangat lama? Bagaimana persepsi waktu bisa hilang atau terdistorsi? Dari sudut pandang ilmiah, pengalaman mereka bisa menjadi bahan refleksi tentang dimensi kesadaran dan kerja sistem saraf dalam kondisi ekstrem. Tetapi, dari sisi spiritual, ini adalah bentuk pengajaran bahwa hidup di dunia ini, seberapa lamanya pun, akan terasa seperti sekejap jika dibandingkan dengan akhirat. Maka, kisah ini adalah pelajaran tentang relativitas waktu secara fisik dan eskatologis. Satu hal yang juga menjadi sorotan adalah bagaimana masyarakat saat mereka bangkit telah berubah. Keimanan yang dahulu ditindas, kini menjadi nilai yang dijunjung. Ini menggambarkan transformasi sosial yang bisa terjadi seiring waktu, bahkan tanpa intervensi kekerasan. Masyarakat yang sadar, seiring waktu, bisa bergeser ke arah kebenaran jika diberi kesempatan tumbuh. Maka, tidur para pemuda itu menjadi bentuk pos sejarah, tempat di mana nilai lama dibekukan sementara dunia menyiapkan ruang bagi kebangkitan iman. Bangkitnya Ashabul Kahfi adalah simbol dari perubahan zaman yang berpihak pada kebenaran, bahwa iman pada akhirnya akan menemukan tempatnya kembali dalam peradaban. Dengan demikian, kisah Ashabul Kahfi dalam Wahyu tidak hanya berfungsi sebagai pengingat kekuasaan Tuhan, tetapi juga sebagai jembatan dialog antara iman dan akal, antara teks dan konteks, antara spiritualitas dan sains. Ia tidak meminta kita menanggalkan logika, tetapi justru menantang logika itu untuk merendah dan mengakui bahwa tidak semua hal bisa ditangkap oleh instrumen rasio. Dalam dunia modern yang memuja data dan verifikasi empiris, kisah ini adalah ajakan untuk memelihara iman, sekaligus menelusuri kemungkinan-kemungkinan ilmiah di balik keajaiban wahyu. Dan disitulah letak keindahan dan relevansinya hingga hari ini. Dalam kisah Ashabul Kahfi, waktu memainkan peran utama yang tidak bisa diabaikan. 300 tahun dan 9 tahun tambahan bukanlah rentang yang bisa dianggap biasa. Ini adalah durasi yang secara biologis mustahil untuk dilalui oleh tubuh manusia tanpa mengalami pembusukan atau kematian. Namun, dalam naskah Wahyu, para pemuda itu tetap terjaga secara jasad dan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini menggugah pertanyaan ilmiah mendalam. Apakah ada penjelasan ilmiah yang dapat membingkai fenomena ini? Disinilah sains modern, khususnya teori relativitas dan kajian waktu dalam fisika kuantum, mulai membuka ruang perenungan yang relevan. Konsep waktu dalam fisika klasik bersifat absolut dan linear. Newton misalnya memandang waktu sebagai arus yang mengalir secara seragam, tidak tergantung pada pengamat atau ruang. Namun, pandangan ini berubah drastis setelah Albert Einstein memperkenalkan teori relativitas khusus 1905 dan teori relativitas umum 1915. Dalam teori ini,
waktu tidak lagi dipandang sebagai entitas yang tetap, melainkan bergantung pada kecepatan dan gravitasi. Semakin cepat suatu objek bergerak mendekati kecepatan cahaya, semakin lambat waktu akan berjalan bagi objek tersebut dibandingkan dengan pengamat diam. Demikian pula, dalam medan gravitasi yang sangat kuat, waktu akan melambat, fenomena yang dikenal sebagai time dilation. Konsep time dilation secara langsung membuka kemungkinan bahwa waktu bisa mengalami pelipatan atau stretching tergantung pada kondisi tertentu. Jika kita membayangkan Ashabul Kahfi ditempatkan dalam kondisi gravitasi ekstrem atau ruang hampa yang terisolasi sempurna dengan kontrol metabolisme dan aktivitas seluler yang diperlambat secara drastis, maka dalam kerangka fiksi ilmiah, tidur panjang mereka bisa menjadi mungkin. Memang belum ada teknologi manusia yang mampu mensimulasikan kondisi ini secara utuh, tetapi penelitian tentang misi luar angkasa jangka panjang, cryonics, dan induced torpor, tidur buatan, mulai menyingkap ke arah sana. Tidur buatan atau hibernasi medis adalah bidang yang saat ini dikembangkan oleh ilmuwan, terutama dalam konteks eksplorasi luar angkasa. Para ilmuwan NASA dan lembaga riset lainnya berupaya meniru kemampuan hewan tertentu yang bisa menurunkan suhu tubuh dan metabolisme hingga hampir nol untuk bertahan hidup dalam waktu lama tanpa makanan. Jika manusia bisa dimasukkan dalam kondisi serupa, misalnya dengan memperlambat detak jantung, aliran darah, dan aktivitas otak, maka teori tidur panjang menjadi lebih rasional. Kisah Ashabul Kahfi dalam konteks ini bisa dibaca sebagai manifestasi alami dari sesuatu yang kini sedang coba direplikasi oleh teknologi. Namun, bahkan dengan semua teknologi tersebut, tidak ada satupun eksperimen yang berhasil mempertahankan tubuh manusia dalam kondisi hidup selama ratusan tahun. Inilah yang menunjukkan bahwa kisah Ashabul Kahfi tidak bisa dijelaskan sepenuhnya oleh sains. Akan tetapi, bukankah Al-Quran sendiri menyatakan bahwa kisah mereka adalah tanda-tanda kekuasaan kami? Maka bisa jadi Allah telah menetapkan hukumnya sendiri yang berbeda dari hukum alam biasa sebagai pengecualian untuk para pemuda itu. Dan justru disinilah nilai ilmiahnya muncul. Kisah ini menjadi panggilan untuk memahami bahwa hukum alam adalah milik Tuhan dan Dia berkuasa untuk menggantungkannya sewaktu-waktu. Jika kita masuk lebih dalam ke ranah kosmologi modern, konsep tentang multiverse dan dimensi paralel juga memberi warna baru dalam memahami cerita ini. Dalam teori brain cosmology, yang merupakan bagian dari teori string, alam semesta kita hanyalah satu dari banyak dimensi realitas yang mungkin eksis. Bisa jadi para pemuda itu secara fisik tetap berada di bumi, namun kesadaran atau eksistensi waktu mereka seolah berpindah ke layer realitas yang berbeda, di mana waktu berhenti atau berjalan lambat. Meskipun ini masih bersifat hipotesis spekulatif, pemikiran seperti ini membuka kemungkinan bahwa waktu bukan sesuatu yang universal dan seragam. Dalam psikologi kognitif, ada pula kajian menarik mengenai bagaimana otak manusia memproses waktu. Dalam kondisi tertentu, seperti koma, anestesi dalam, atau pengalaman mendekati kematian, persepsi terhadap waktu dapat lenyap atau terasa sangat singkat meskipun secara objektif berlangsung lama. Ketika Ashabul Kahfi terbangun dan menyangka mereka hanya tidur sehari atau setengah hari, ini bukan sekadar efek dari keajaiban, tetapi bisa dikaji dari sisi fenomena kesadaran. Otak mereka tidak menerima rangsangan luar selama masa tidur itu, sehingga tidak memiliki indikator untuk menandai peralihan waktu. Dalam hal ini, peristiwa luar biasa itu mengandung cerminan dari kondisi neurologis yang benar-benar mungkin terjadi, meskipun dalam skala yang jauh lebih singkat. Kisah ini juga mengingatkan kita pada paradoks waktu dalam teori perjalanan waktu. Dalam banyak narasi ilmiah fiksi, seseorang yang tertidur dalam waktu yang lama atau melintasi waktu akan bangun di dunia yang sama sekali berbeda. Ashabul Kahfi tidak kembali ke zaman yang mereka kenal, melainkan ke masa yang nilai-nilainya telah berubah. Ini adalah simbol dari dislokasi sejarah, bahwa seseorang yang membawa nilai lama bisa menjadi asing di zaman yang baru. Fenomena ini juga menjadi refleksi sosial, bagaimana nilai-nilai spiritual atau moral kadang tertidur dalam sejarah dan hanya akan muncul kembali ketika dunia telah cukup matang untuk menerimanya. Relativitas waktu juga telah membuka cakrawala baru dalam teologi Islam. Banyak ulama dan pemikir modern seperti Sayyid Qutbah, Muhammad Abduh, dan Fazlur Rahman mencoba membingkai ulang konsep mukjizat dalam cahaya sains kontemporer. Bagi mereka,
Mukjizat tidak harus bertentangan dengan sains, tetapi melampaui pemahaman sains saat ini. Artinya, kisah seperti Ashabul Kahfi bukan untuk dibantah atau disamakan dengan eksperimen laboratorium, tetapi untuk memberi inspirasi bahwa batasan kita hari ini bukanlah batasan kebenaran secara keseluruhan. Dalam hal ini, relativitas waktu adalah contoh nyata bagaimana sains modern bisa membantu kita lebih memahami kemungkinan-kemungkinan luar biasa yang dahulu dianggap mustahil. Akhirnya, kisah tidur selama 3 abad lebih ini menantang kita untuk meninjau kembali makna waktu itu sendiri. Apakah waktu hanyalah pengukuran mekanis antara dua kejadian, ataukah ia adalah ruang spiritual di mana takdir dan kesadaran bertemu? Dalam dunia yang mengejar efisiensi dan produktivitas, Ashabul Kahfi hadir sebagai kritik terhadap obsesi kita akan kecepatan. Mereka membuktikan bahwa dalam keheningan dan ketenangan, dalam tidur dan kesabaran, kadang lahirlah transformasi terbesar umat manusia. Dan mungkin melalui lensa sains modern, kita akan lebih terbuka untuk menyadari bahwa waktu bukan musuh, tapi misteri yang masih menunggu untuk dipecahkan. Fenomena tidur panjang yang dialami oleh Ashabul Kahfi membawa kita pada pertanyaan krusial dalam biologi. Apakah mungkin tubuh manusia berada dalam keadaan tidak aktif selama ratusan tahun tanpa mengalami degradasi sel, pembusukan organ, atau kematian jaringan? Jawaban ilmiahnya secara konvensional adalah tidak. Tubuh manusia memiliki sistem metabolisme yang terus berjalan dan tanpa suplai energi serta perawatan biologis, kerusakan akan terjadi dalam hitungan jam hingga hari. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, kemajuan dalam bidang cryonics, hibernasi medis, dan pengendalian metabolisme mulai mengubah batasan ini. Ilmu pengetahuan modern mulai menyentuh kemungkinan yang sebelumnya hanya dianggap mitos. Cryonics adalah salah satu pendekatan paling radikal dalam upaya mempertahankan tubuh manusia dalam jangka panjang. Teknologi ini melibatkan pembekuan tubuh manusia atau hanya otaknya pada suhu sangat rendah, biasanya minus 196 derajat Celcius, menggunakan nitrogen cair, segera setelah kematian klinis. Tujuannya adalah untuk menghentikan semua proses biologis, termasuk kerusakan sel dan pembusukan, dengan harapan bahwa di masa depan akan ada teknologi yang mampu menghidupkan kembali tubuh tersebut dan menyembuhkan penyakit yang belum bisa diatasi saat ini. Saat ini, cryonics masih tergolong eksperimental dan kontroversial. Namun, pendekatan ini membuka jalan untuk memahami bagaimana tubuh manusia bisa dibekukan dalam waktu. Meskipun cryonics belum pernah membuktikan keberhasilannya dalam menghidupkan kembali manusia yang telah dibekukan, prinsip dasarnya memiliki kesamaan dengan kondisi tidur panjang Ashabul Kahfi. Dalam keadaan kriopreservasi, waktu secara praktis berhenti untuk tubuh tersebut. Tidak ada aktivitas biologis yang signifikan, tidak ada penuaan, tidak ada kerusakan organ yang progresif, persis seperti yang terjadi dalam narasi Qur'ani. Namun, teknologi cryonics menghadapi tantangan besar, terutama dalam mencegah kerusakan jaringan akibat pembentukan kristal es yang bisa merobek sel-sel tubuh. Peneliti kini mengembangkan teknik vitrifikasi, yaitu pembekuan tanpa pembentukan kristal, menggunakan cairan khusus yang membuat jaringan tubuh menjadi seperti kaca. Walau masih belum sempurna, kemajuan ini semakin mendekatkan kita pada kemungkinan memperpanjang tidur biologis. Di sisi lain, fenomena hibernasi alami yang terjadi pada hewan memberikan inspirasi yang lebih praktis. Beberapa hewan, seperti beruang, tupai tanah Arktik, bahkan beberapa spesies katak dan kura-kura, mampu menurunkan suhu tubuhnya secara drastis, memperlambat detak jantung hingga hanya beberapa kali per menit, dan hampir menghentikan metabolisme. Mereka bisa bertahan tanpa makan dan bergerak selama berbulan-bulan di musim dingin. Penelitian menunjukkan bahwa dalam proses ini, tubuh hewan menghasilkan senyawa kimia pelindung seperti cryoprotectants alami dan protein anti beku yang menjaga jaringan tetap utuh. Bayangkan jika manusia bisa dimasukkan ke dalam kondisi biologis seperti ini, tidur tanpa kerusakan tubuh untuk jangka waktu yang sangat panjang. Dalam konteks medis modern, para peneliti mulai mengembangkan prosedur induced torpor atau hibernasi buatan pada manusia. Teknologi ini, jika berhasil, akan sangat berguna dalam misi luar angkasa jangka panjang, seperti perjalanan ke Mars yang memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun.
Tujuan utamanya adalah menurunkan kebutuhan energi, oksigen, dan nutrisi selama perjalanan, sekaligus mencegah stres psikologis. Teknik ini melibatkan penurunan suhu tubuh inti manusia secara perlahan dan penggunaan obat-obatan untuk mengatur sistem saraf serta metabolisme. Walaupun percobaannya saat ini masih terbatas pada hewan laboratorium, keberhasilan awal menunjukkan potensi besar dalam mengubah cara kita memandang tidur panjang. Namun, bagaimana dengan aspek kerusakan jaringan akibat waktu? Dalam tubuh manusia, proses pembusukan dimulai segera setelah kematian. Enzim-enzim dalam tubuh mulai menghancurkan jaringan, bakteri berkembang biak, dan oksidasi sel menjadi penyebab utama degradasi. Untuk menghindari semua ini, kondisi lingkungan sangat menentukan. Kisah Ashabul Kahfi menyebutkan bahwa matahari menyinari gua mereka dari arah tertentu, sementara mereka dibolak-balikan agar tubuh mereka tidak rusak. Secara ilmiah, ini mengisyaratkan bahwa tubuh mereka dijaga dari tekanan konstan yang bisa merusak kulit dan jaringan lunak, serta kemungkinan terpapar suhu dan kelembaban ideal yang menghambat pembusukan. Gua, sebagai tempat tertutup, juga memiliki ekosistem mikro unik, bertemperatur stabil, rendah oksigen, dan minim mikroba, kondisi yang mendekati lingkungan kriogenik alami. Tambahan lagi, dalam penelitian modern tentang suspended animation, animasi tertunda, ilmuwan mulai mengeksplorasi cara menghentikan sementara proses biologis dengan menggunakan gas seperti hidrogen sulfida dalam dosis rendah. Gas ini diketahui dapat memperlambat metabolisme hingga ke titik nyaris berhenti tanpa membunuh sel. Penelitian ini masih dalam tahap awal, tetapi ia menunjukkan bahwa secara teoritis manusia bisa tidur dalam waktu lama jika semua kondisi biologis dijaga. Ini adalah perwujudan ilmiah dari apa yang terjadi pada Ashabul Kahfi, tidur panjang tanpa efek buruk pada tubuh. Walaupun kita belum bisa mencapainya hari ini, penelitian semacam ini menunjukkan bahwa jalur ke arah tersebut bukanlah khayalan mutlak. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua hal dapat dijelaskan secara biologis. Kisah Ashabul Kahfi juga menyiratkan adanya penjagaan spiritual. Allah menyatakan bahwa kami membalik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, dan anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Semua ini adalah narasi yang secara simbolik dan biologis menunjukkan pengaturan yang sempurna. Dari sudut spiritualitas Islam, ini bukan sekadar proses biologis, tetapi penjagaan ruhani yang diberikan oleh Tuhan kepada hambanya yang ikhlas. Maka, bahkan jika sains berhasil meniru kondisi itu, tetap ada dimensi ilahiyah yang tidak bisa dikloning oleh teknologi. Pertanyaan etis juga muncul dari sini. Jika suatu saat manusia berhasil melakukan tidur panjang buatan atau kriogenik yang efektif, apakah ia akan mengubah pandangan kita terhadap kehidupan dan kematian? Dalam kisah Ashabul Kahfi, tidur panjang mereka justru memperkuat keimanan umat yang menemukan mereka, menjadi tanda kekuasaan Allah atas kehidupan dan waktu. Tetapi dalam dunia modern yang sekular, teknologi serupa bisa dimanfaatkan dengan motivasi yang jauh berbeda, melarikan diri dari kematian, menghindari penderitaan, atau bahkan untuk keabadian ego. Maka, kisah ini juga menjadi peringatan agar pencapaian ilmiah tidak menggeser nilai-nilai spiritual dan etika yang menjadi fondasi kemanusiaan. Sebagai penutup bab ini, kita bisa melihat bahwa walau sains belum bisa sepenuhnya menjelaskan atau mereplikasi tidur panjang ala Ashabul Kahfi, arah pengembangannya menunjukkan bahwa pemahaman terhadap waktu, metabolisme, dan tubuh manusia telah mengalami evolusi besar. Teknologi seperti cryonics dan hibernasi medis, penelitian tentang metabolisme ekstrem, dan penemuan senyawa pelindung jaringan menunjukkan bahwa tidur panjang tidak lagi sekadar mitos. Namun, tetap perlu diingat bahwa apa yang terjadi pada Ashabul Kahfi tidak semata-mata sains atau biologi, tetapi tanda ilahi. Dan mungkin justru karena kita belum bisa menirunya sepenuhnya, kita diingatkan bahwa ada batas yang tidak bisa dilintasi kecuali dengan izin dari Tuhan. Di antara elemen yang paling mencolok dan tak lazim dalam kisah Ashabul Kahfi adalah keberadaan seekor anjing yang menemani para pemuda itu. Dalam surah Al-Kahfi ayat ke-18 disebutkan bahwa anjing mereka menjulurkan kedua lengannya di ambang pintu gua. Walaupun sepintas terdengar sepele, penyisipan detail ini justru membuka lapisan makna yang luas dan kaya.
dari fungsi biologis, peran ekologis, hingga simbolisme spiritual. Mengapa Al-Quran menyebut hewan ini secara eksplisit, dan bagaimana maknanya dapat diterjemahkan dalam konteks sains dan pemahaman modern? Dari sisi biologis, anjing adalah makhluk yang sangat adaptif dan memiliki sensitivitas tinggi terhadap lingkungan. Kemampuan mereka untuk bertahan hidup di alam liar, mengenali bahaya dari jarak jauh, dan menunjukkan kesetiaan luar biasa menjadikan mereka sahabat manusia sejak zaman prasejarah. Dalam konteks Ashabul Kahfi, posisi anjing di mulut gua kemungkinan besar berperan sebagai pelindung alami, semacam penjaga pasif yang mencegah binatang liar mendekat atau orang asing masuk terlalu dekat. Dalam lingkungan seperti gua yang bisa dihuni predator kecil seperti ular, kalajengking, atau tikus, keberadaan anjing bisa menjadi sistem peringatan dini dan pertahanan tak langsung yang sangat berguna. Lebih dalam dari fungsi fisik, keberadaan anjing juga mengisyaratkan sistem ekologi yang unik. Bagaimana seekor anjing bisa bertahan selama ratusan tahun jika para pemuda itu tertidur? Ini tentu membuka kemungkinan bahwa anjing tersebut tidak hidup dalam siklus biologis normal. Bisa jadi, seperti tuannya, ia juga mengalami suspensi biologis, ditidurkan, dibekukan, atau dilindungi oleh mekanisme ilahiyah dari kerusakan seluler. Dalam penelitian modern, beberapa spesies hewan memang diketahui memiliki kemampuan untuk memasuki kondisi metabolisme rendah yang menyerupai kematian sementara, misalnya dalam keadaan koma, torpor, atau anabiosis. Namun, tidak ada catatan ilmiah bahwa anjing memiliki kemampuan ini secara alami. Artinya, dalam konteks ini, peran anjing lebih tepat dibaca sebagai bagian dari tanda-tanda kuasa Tuhan yang menunjukkan bahwa bahkan makhluk yang dianggap remeh bisa mendapat bagian dari perlindungan ilahi. Dari sisi perilaku, anjing dikenal sebagai hewan dengan afeksi sosial tinggi. Ikatan yang terbentuk antara manusia dan anjing tidak semata karena domestikasi, tetapi juga karena sistem otak mamalia. Mereka memungkinkan empati, keterikatan, dan kesetiaan. Beberapa studi neuroscience menunjukkan bahwa anjing bisa mengenali emosi manusia dan meresponsnya secara sosial. Maka, tidak heran jika anjing dalam kisah Ashabul Kahfi itu tetap setia menjaga tuannya, bahkan saat mereka tidak lagi terbangun, tidak memberi perintah, dan tidak menyadari kehadirannya. Hal ini menimbulkan kesan bahwa anjing tersebut tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan, tetapi juga menjadi lambang loyalitas tanpa syarat, bahkan kepada mereka yang tak sadar. Selain itu, dari sudut pandang simbolik dan spiritual, kehadiran anjing dalam kisah ini sungguh luar biasa. Dalam banyak budaya kuno, anjing sering dianggap sebagai makhluk penjaga batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Dalam mitologi Yunani, ada Cerberus, anjing berkepala 3 yang menjaga gerbang dunia bawah. Dalam tradisi Mesir, Dewa Anubis digambarkan berkepala anjing, pelindung alam kubur. Maka, tidak mengherankan jika dalam narasi Ashabul Kahfi, anjing tampil bukan sekadar hewan biasa, tetapi sebagai penjaga ambang waktu, makhluk yang berdiri di pintu antara dua zaman, zaman kegelapan dan zaman kesadaran, zaman penganiayaan dan zaman kebebasan beragama. Ia adalah saksi bisu dari transisi sejarah yang besar. Penafsiran sufistik juga memberikan kedalaman makna yang unik. Sebagian sufi memandang anjing dalam kisah ini sebagai simbol nafs, diri hewani dalam manusia yang bisa dijinakan dan diarahkan untuk menjadi penjaga jalan ruhani. Bahwa para pemuda saleh mampu mengajak bahkan unsur rendahan dalam diri manusia, diwakili oleh anjing, untuk ikut berperan dalam jalan keselamatan, menunjukkan totalitas penyerahan diri mereka. Dalam kerangka ini, anjing bukan simbol najis atau kotor, melainkan unsur duniawi yang tunduk kepada cahaya ruhani. Ia tidak melangkah masuk ke dalam gua, tetapi menjaga dari luar, seakan memperlihatkan batas antara dunia ruh dan jasad, antara pencarian Tuhan dan penghalang duniawi. Di sisi lain, ada pula pembacaan simbolik yang melihat anjing sebagai representasi dari manusia kelas bawah, kaum marginal, atau makhluk yang sering dipinggirkan dalam struktur sosial. Bahwa ia disebut dalam Al-Quran bersama para pemuda yang melarikan diri dari rezim kejam adalah pernyataan kuat bahwa kebermaknaan tidak hanya melekat pada manusia utama atau elit. Bahkan, makhluk terpinggirkan pun bisa memiliki peran yang besar dalam sejarah spiritual. Dalam hal ini, anjing menjadi simbol perlawanan sunyi, loyalitas tak bersuara,
dan penjaga nilai-nilai luhur dari pinggiran. Menarik pula bahwa posisi anjing ini disebutkan dalam bahasa Arab dengan sangat spesifik, bil wasod, yang secara literal berarti di tempat tengah, namun juga bisa bermakna ambang, tengah-tengah antara dua sisi atau gerbang. Ini bisa dibaca sebagai posisi transisional antara waktu dan keabadian, antara tidur dan bangun, antara dunia lama dan dunia baru. Ia tidak di dalam gua, tapi juga tidak benar-benar di luar. Ia menjadi simbol antara, penjaga ambiguitas waktu. Dalam kajian sastra dan semiotika, makhluk yang berada di antara ini disebut sebagai liminal being atau makhluk yang menempati ruang ambang. Dan kisah Ashabul Kahfi adalah kisah yang penuh dengan liminalitas. Tidur namun hidup, tersembunyi namun abadi, manusia namun simbol. Secara keseluruhan, peran anjing dalam kisah Ashabul Kahfi mengandung dimensi biologis, ekologis, spiritual, bahkan metaforis yang luar biasa dalam. Ia bukan hanya pelengkap cerita, tapi tokoh penting yang menjaga keutuhan kisah. Ia mengajak kita bertanya tentang peran makhluk-makhluk kecil dalam sejarah besar, tentang makna loyalitas tanpa pamrih, dan tentang simbol penjagaan terhadap nilai-nilai yang tidur panjang namun tak mati. Dalam dunia modern yang kerap memuja rasionalitas dan logika, anjing ini muncul sebagai pengingat bahwa makna terkadang datang dari sisi yang tidak kita duga, dari makhluk yang tidak kita anggap. Jika kisah para pemuda itu adalah tentang iman yang bertahan dalam waktu, maka anjing itu adalah tentang kesetiaan yang tak goyah terhadap iman itu. Dalam dunia yang kerap berubah arah, mungkin kita memerlukan lebih banyak anjing dalam kehidupan kita. Mereka yang berdiri diam, tanpa pamrih, di ambang pintu antara mimpi dan kenyataan, menjaga nilai-nilai yang kita tanamkan dalam tidur panjang sejarah. Di tengah alur kisah Ashabul Kahfi, satu elemen yang memainkan peran krusial dan nyaris menjadi karakter tersendiri adalah gua, ruang di mana para pemuda beriman itu berlindung dan tertidur selama 3 abad lebih. Gua, dalam konteks ini, bukan hanya sekadar lokasi fisik atau tempat perlindungan. Ia adalah ruang liminal antara dua zaman, dua kondisi eksistensial, sadar dan tidak sadar, hidup dan seakan mati, tertindas dan dibebaskan. Ia menjadi kapsul waktu alami, tempat berlangsungnya mukjizat, sekaligus panggung bagi kuasa Tuhan atas ruang dan waktu. Maka, memahami karakteristik dan makna gua menjadi kunci penting dalam mengupas kedalaman kisah ini. Secara geologis, gua terbentuk melalui proses panjang pelarutan batuan kapur, karst, aktivitas vulkanik, atau pengikisan air dan angin selama ribuan hingga jutaan tahun. Gua seringkali memiliki iklim mikro yang unik. Suhu dalam gua cenderung stabil, lembab namun sejuk, dan sangat rendah fluktuasi dibandingkan lingkungan luar. Stabilitas termal ini merupakan elemen kunci jika kita meninjau kemungkinan ilmiah dari tidur panjang. Dalam tubuh manusia, suhu ekstrem dapat mempercepat pembusukan dan kerusakan sel. Gua justru menciptakan kondisi sebaliknya. Ia melambatkan proses biologis karena suhu yang tidak memicu percepatan metabolisme dan minimnya oksigen yang memperlambat aktivitas mikroba pembusuk. Selain suhu, cahaya juga memainkan peran penting. Dalam surah Al-Kahfi ayat 17 disebutkan bahwa matahari condong ke kanan dan ke kiri dari gua mereka tanpa menyinari mereka secara langsung. Ini merupakan detail yang sangat spesifik yang memberi kesan bahwa posisi gua menghadap ke arah utara atau selatan sehingga terhindar dari sinar langsung di pagi dan sore hari. Ini berarti tubuh para pemuda itu tidak terkena sinar matahari secara terus-menerus, yang dalam konteks biologis akan merusak jaringan kulit dan mempercepat proses dekomposisi. Namun, gua mereka juga tidak gelap total. Ada cukup cahaya untuk mencegah kondisi lembab ekstrem yang bisa menimbulkan jamur atau mikroorganisme berbahaya. Keseimbangan inilah yang membentuk gua sebagai ruang steril alami. Lebih jauh lagi, struktur geologis gua juga menyediakan perlindungan terhadap getaran, perubahan tekanan atmosfer, serta gangguan suara dan cahaya. Dalam dunia medis modern, kondisi seperti ini digunakan dalam ruang isolasi untuk perawatan penyakit tertentu atau dalam eksperimen sensorik ekstrem. Artinya, gua dapat dipandang sebagai versi primitif dari kapsul biologis atau cryo chamber, ruang tertutup yang secara alami
melindungi tubuh dari kerusakan eksternal. Bahkan, dalam riset terkini tentang eksplorasi ruang angkasa, para ilmuwan mempertimbangkan gua di bulan atau Mars sebagai tempat potensial bagi pemukiman manusia karena sifat alaminya yang protektif terhadap radiasi dan perubahan suhu ekstrem. Namun, gua bukan hanya tempat biologis, tetapi juga syarat simbolisme. Dalam banyak tradisi keagamaan dan mitologis, gua adalah ruang kelahiran kembali. Di dalam gua, manusia meninggalkan dunia luar, menyelami kegelapan batin, dan kemudian keluar dengan pemahaman baru. Dalam kisah Nabi Muhammad SAW, wahyu pertama diturunkan di Gua Hira, menandai transformasi besar dari kehidupan biasa menuju misi kenabian. Dalam konteks Ashabul Kahfi, gua menjadi tempat transisi dari zaman kezaliman ke zaman kebebasan beragama. Tidur mereka bukan sekadar penundaan waktu, tetapi pembersihan sejarah. Mereka melewati masa gelap dalam tidur panjang untuk bangun di dunia yang lebih terang. Fungsi ruang gua sebagai rahim kosmik juga bisa dimaknai secara spiritual. Seperti janin dalam kandungan yang berada dalam kegelapan, kesenyapan, dan ketergantungan penuh kepada Tuhan, para pemuda itu juga kembali pada keadaan asal, menyerahkan seluruh dirinya kepada kehendak ilahi. Mereka tidak tahu kapan akan bangun, bagaimana dunia berubah, atau apa yang akan terjadi pada tubuh mereka. Gua menjadi ruang total penyerahan. Ketika mereka keluar, mereka seperti bayi yang lahir kembali ke dunia baru. Dunia yang mengakui keesaan Tuhan dan menolak kekuasaan manusia atas akidah. Dalam konteks ini, gua juga berfungsi sebagai penghapus sejarah. Selama mereka berada di dalam gua, kekuasaan lalim yang memaksa penyembahan kepada selain Tuhan telah tumbang dan zaman baru telah dimulai. Mereka yang tertidur melewati masa transisi besar dalam sejarah tanpa perlu menyaksikan penderitaan, kekacauan, dan kekejaman yang terjadi di antaranya. Ini membawa pesan mendalam bahwa terkadang Tuhan mengeluarkan hambanya dari sejarah yang kotor bukan dengan perjuangan berdarah, tetapi dengan tidur panjang yang penuh rahmat dan menjadikannya saksi atas perubahan yang besar. Aspek menarik lain adalah bahwa gua dalam kisah ini tidak disebutkan secara eksplisit letaknya. Hal ini membuatnya menjadi arketip, gambaran gua yang universal, bukan lokal. Dalam berbagai peradaban, gua juga menjadi tempat persembunyian spiritual. Dari para eremit Kristen awal di Timur Tengah, para rishi dalam hutan India, hingga petapa dalam tradisi Buddhis Tibet. Semua ini menunjukkan bahwa ruang batiniah, sunyi, dan terputus dari dunia adalah tempat paling tepat untuk mendekat kepada Yang Maha Tinggi. Maka, gua dalam kisah ini adalah juga simbol dunia batin manusia, tempat rahasia keimanan dan pertumbuhan rohani disemai dalam kesunyian. Lebih dari itu, jika kita meninjau narasi Al-Quran, disebutkan bahwa mereka ditidurkan selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Perbedaan hitungan ini telah menjadi topik perdebatan tafsir dan astronomi. Sebagian ulama menafsirkan bahwa 300 tahun adalah tahun matahari, Syamsiah, dan 309 adalah tahun bulan, Qamariyah. Keduanya menunjukkan keakuratan matematis Al-Quran. Namun, dari perspektif ruang dan waktu, ini juga menunjukkan bahwa gua telah menjadi zona bebas waktu manusia. Waktu di dalam gua tidak berdetak menurut sistem sosial atau astronomis biasa. Ia tunduk kepada kehendak Allah yang tidak mengantuk dan tidak tidur. Ini memperkuat pandangan bahwa gua adalah semacam kapsul ruang waktu yang terisolasi dari dunia luar, semacam lubang hitam spiritual di mana hukum fisika tunduk kepada hukum ketuhanan. Terakhir, gua ini menjadi bukti bahwa ruang fisik bisa menjadi tempat terjadinya mukjizat yang tak tersentuh oleh teknologi atau kekuasaan manusia. Ia bukan dibangun, tetapi ditemukan. Ia tidak dikendalikan, tetapi diserahkan. Ia tidak diperindah, tetapi menjadi indah karena dijadikan tempat bersemayamnya cahaya ilahi. Dalam dunia modern yang memuja ruang yang steril, minimalis, dan buatan, kisah ini mengajarkan bahwa terkadang ruang paling kuat adalah ruang yang paling sederhana, asal ia memiliki posisi yang benar dalam peta takdir Tuhan. Di balik kisah menakjubkan Ashabul Kahfi,
Salah satu aspek yang paling memukau adalah dimensi waktu. Dalam narasi Al-Quran, para pemuda itu tertidur selama tolata mi'at sin'an wa izdadu tis'an, 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Ini bukan sekadar peristiwa luar biasa, tetapi pukulan langsung terhadap pemahaman manusia tentang waktu itu sendiri. Dalam perspektif ini, waktu bukan hanya angka yang diukur oleh rotasi bumi atau revolusi planet, tetapi makhluk aktif yang tunduk, lentur, dan bisa diintervensi oleh kehendak Tuhan. Maka, kisah Ashabul Kahfi adalah juga kisah tentang waktu. Tentang bagaimana waktu bisa dilipat, disingkat, atau dihentikan untuk makhluk pilihan. Dalam tradisi Yunani kuno, terdapat dua istilah penting untuk waktu, kronos dan kairos. Kronos adalah waktu kronologis, waktu linier, terukur, seperti detik, menit, jam. Ia dingin, matematis, dan tak bisa dibelokkan. Sementara kairos adalah waktu momentum, waktu yang tepat, waktu yang penuh makna. Ia tak bisa diprediksi atau diukur, tetapi bisa dirasakan dan dihidupi. Dalam konteks Ashabul Kahfi, para pemuda itu memasuki ruang kairos. Mereka tidak hidup dalam waktu kronologis yang dilalui oleh dunia luar, tetapi dalam dimensi waktu yang ditentukan oleh makna dan tujuan ilahi. Tidur mereka bukan sekadar tidur lama, melainkan penangguhan waktu untuk menyambut momen perubahan sejarah yang kairotik, kebebasan beragama, dan lenyapnya rezim tirani. Islam sendiri memperkenalkan pemahaman waktu yang lebih kompleks. Al-Quran menyebut bahwa sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. QS As-Sajdah 5. Waktu dalam pandangan Islam bukan absolut, melainkan relatif terhadap kehendak Tuhan. Bahkan waktu bisa menjadi makhluk, sesuatu yang Allah ciptakan, atur, dan kendalikan. Dalam banyak hadits qudsi, Allah menyatakan, "Aku adalah waktu, Ana al-Dahr," yang menyiratkan bahwa waktu bukan sekadar latar, tetapi alat sekaligus perpanjangan kuasanya. Maka, tidak heran jika Ashabul Kahfi bisa tertidur selama 3 abad tanpa menua, tanpa membusuk, bahkan tanpa merasa bahwa waktu telah berlalu. Ketika mereka bangun, mereka justru bertanya, "Berapa lama kita tinggal di sini?" Swing dan menyangka hanya sehari atau setengah hari. Dalam dunia sains modern, relativitas waktu bukanlah gagasan asing. Teori relativitas Einstein membuktikan bahwa waktu bersifat relatif, tergantung pada kecepatan dan gravitasi. Semakin dekat seseorang ke kecepatan cahaya, semakin lambat waktu berjalan bagi orang tersebut dibandingkan dengan pengamat di bumi. Fenomena ini sudah terbukti dalam eksperimen menggunakan jam atom pada satelit GPS. Maka, dari sudut pandang fisika, konsep tidur selama 300 tahun tetapi merasa hanya sebentar tidaklah mustahil jika kita berasumsi bahwa pemuda tersebut mengalami semacam gravitational time dilation atau berada dalam lingkungan yang memperlambat laju waktu biologis mereka secara ekstrem. Namun, Ashabul Kahfi tidak berada di luar angkasa atau dalam laboratorium. Mereka hanya di dalam gua. Maka, intervensi waktu dalam kisah ini lebih tepat dibaca sebagai tanda ilahiyah, bukan peristiwa fisikal biasa. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak tunduk kepada hukum waktu, bahkan waktu itu sendiri adalah ciptaannya yang bisa Dia lipat atau rentangkan sesuai kehendaknya. Dalam kisah ini, waktu seolah dibekukan, bukan hanya bagi tubuh mereka, tetapi juga bagi proses sejarah yang mereka wakili. Mereka tertidur saat dunia gelap oleh kezaliman dan bangun ketika dunia telah berubah, seolah Tuhan mengatur skipping terhadap babak sejarah yang tidak relevan dengan pertumbuhan mereka. Dari perspektif spiritual, kisah ini menyimpan pesan bahwa waktu bukan milik manusia. Kita boleh merencanakan, menetapkan target, dan menghitung umur, tetapi pada akhirnya, waktu tunduk kepada kehendak yang maha kuasa. Ketika manusia berusaha melarikan diri dari kezaliman, Allah tak hanya memberi perlindungan fisik, tetapi juga perlindungan waktu. Ia tidak membiarkan waktu menggerogoti tubuh mereka, bahkan mengubah waktu menjadi sekutu perjuangan mereka. Ini sejalan dengan konsep qadar dalam Islam, bahwa segala sesuatu berjalan menurut takaran yang telah ditentukan, bukan sekadar secara kronologis, tetapi juga secara esensial dan tujuan. Hal yang lebih mendalam lagi adalah bahwa kisah ini menunjukkan bagaimana waktu dapat menjadi ujian. Banyak orang terjebak dalam kerangka berpikir bahwa perubahan hanya mungkin terjadi dalam waktu yang cepat dan linier. Namun, Ashabul Kahfi
menunjukkan sebaliknya, bahwa terkadang perubahan besar justru memerlukan penangguhan, jeda, bahkan penghilangan diri dari alur sejarah. Dalam dunia modern yang serba cepat, nilai dari berhenti dan menunggu waktu Tuhan sering dilupakan. Tidur mereka bukan bentuk kekalahan, tetapi bentuk sabar dalam dimensi waktu ilahiyah. Dan ketika mereka bangun, mereka menemukan bahwa mereka bukan lagi bagian dari masyarakat lama, melainkan penanda zaman baru. Jika ditarik lebih jauh, kisah ini bahkan meresap ke dalam pemahaman kita tentang kehidupan setelah mati. Dalam banyak riwayat, para ulama membandingkan tidur panjang Ashabul Kahfi dengan kondisi orang-orang di alam barzakh. Mereka yang meninggal dunia merasa bahwa waktu berlalu hanya sekejap, dan ketika dibangkitkan, mereka pun terkejut. Siapakah yang membangkitkan kami dari tidur kami? Q.S. Yasin, Eli Iki. Maka, Ashabul Kahfi menjadi analogi dunia nyata dari konsep kebangkitan. Sebuah simulasi kecil dari apa yang akan dialami oleh manusia pada hari kiamat. Ini menunjukkan betapa dekatnya kisah mereka dengan realitas eskatologis yang lebih besar. Akhirnya, waktu dalam kisah ini tidak hanya menjadi latar atau durasi. Ia adalah aktor, makhluk yang diajak berdialog oleh Tuhan, yang diarahkan untuk melayani narasi ilahi yang bisa dibekukan, dilipat, atau dilompati. Kisah Ashabul Kahfi adalah pelajaran bahwa waktu sejatinya tidak netral. Ia bisa menjadi berkah atau ujian, bisa menjadi saksi atau penentu, tergantung siapa yang mengisinya dan untuk tujuan apa. Dalam dunia yang terus mengejar masa depan, para pemuda gua mengajarkan kita bahwa terkadang berhenti sejenak, menyerahkan diri kepada Allah, dan keluar saat waktu sudah matang adalah langkah yang paling strategis dan paling sakral. Kisah Ashabul Kahfi, sebagaimana tertulis dalam Al-Quran dan sejumlah literatur non-Qurani, seperti Injil dan kisah rakyat Timur Tengah, menyimpan daya tarik luar biasa, bukan hanya secara teologis dan spiritual, tetapi juga secara historis dan arkeologis. Selama berabad-abad, para ilmuwan, penafsir, dan peziarah mencoba menyingkap di mana tepatnya gua misterius itu berada. Apakah kisah ini benar-benar terjadi di bumi dengan lokasi yang bisa ditelusuri, ataukah ia sengaja dikaburkan agar menjadi simbol universal tentang keimanan? Pertanyaan ini menggiring kita ke dalam labirin perdebatan panjang antara bukti, tafsir, dan keyakinan. Salah satu lokasi paling populer yang diyakini sebagai situs gua Ashabul Kahfi berada di Abu Alanda, dekat kota Amman, Yordania. Lokasi ini dikenal secara lokal sebagai Kahf Ar-Raqam, nama yang juga muncul dalam Al-Quran. Apakah kamu mengira bahwa orang-orang gua dan Raqam itu termasuk tanda-tanda kami yang menakjubkan? Q.S. Al-Kahfi 9. Di situs ini ditemukan gua dengan beberapa liang kubur, struktur masjid tua di atasnya, serta artefak-artefak Bizantium. Dalam kompleks ini juga terdapat ukiran-ukiran dan nisan-nisan kuno yang menunjukkan bahwa tempat tersebut pernah dihormati oleh komunitas Kristen awal. Beberapa ulama Yordania dan peneliti lokal meyakini kuat bahwa situs ini adalah tempat asli Ashabul Kahfi berdasarkan kesejajaran geografi, tradisi lisan, dan arsitektur peninggalan. Namun, klaim ini tidak berdiri tanpa saingan. Di Efesus, Turki, yang pernah menjadi pusat penting Kekaisaran Romawi Timur, terdapat pula sebuah gua yang dikenal luas oleh tradisi Kristen sebagai tempat tinggal Seven Sleepers of Ephesus, versi Ashabul Kahfi dalam narasi Injil. Kisah ini diceritakan dalam kitab-kitab gereja sejak abad ke-6 Masehi dan memiliki banyak kemiripan dengan versi Qur'ani. Sekelompok pemuda Kristen dianiaya karena menolak menyembah kaisar, lalu bersembunyi dalam gua dan tertidur selama berabad-abad. Efesus menjadi titik ziarah sejak zaman Bizantium dan hingga kini dianggap sebagai lokasi paling otentik oleh kalangan gereja Ortodoks. Ini menunjukkan bahwa kisah Ashabul Kahfi memiliki akar lintas agama dan lintas geografi yang masing-masing mengklaim otentisitas. Di sisi lain, ada pula klaim yang mengarah ke Afghanistan, Suriah, hingga bahkan Spanyol. Di Damaskus, misalnya, terdapat situs yang disebut Kahf al-Syuhada yang diklaim oleh beberapa kelompok lokal sebagai tempat Ashabul Kahfi
berdasarkan kemiripan nama dan warisan tradisi lisan. Sementara sebagian penulis Muslim klasik seperti Ibn Katsir dan Al-Tha'labi tidak mengikat diri pada satu lokasi spesifik, melainkan menekankan pentingnya pelajaran dari kisah tersebut ketimbang fokus pada aspek geografis. Ini menunjukkan bahwa pencarian lokasi gua sebenarnya juga dipengaruhi oleh konteks politik, identitas regional, dan bahkan keinginan untuk memperoleh legitimasi spiritual atas tanah tertentu. Dari perspektif tafsir, sebagian ulama menyatakan bahwa ketidaksebutan lokasi secara eksplisit dalam Al-Quran bukan karena kurangnya informasi, tetapi karena kesengajaan ilahiyah. Sebagaimana kisah Musa dan Khidir yang penuh misteri dan tidak menyebut tempat, kisah Ashabul Kahfi juga mengedepankan makna daripada madzar, lokasi. Hal ini sejalan dengan prinsip Qur'ani bahwa kisah-kisah bukan sekadar sejarah, melainkan sarana penanaman nilai. Oleh karena itu, gua Ashabul Kahfi bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, selama ada manusia yang rela meninggalkan dunia demi mempertahankan iman mereka. Namun, sains modern, khususnya dalam bidang arkeologi dan geodating, menawarkan pendekatan baru terhadap pencarian ini. Dengan teknologi lidar, pencitraan bawah tanah, dan uji karbon, para peneliti kini dapat mengidentifikasi situs gua kuno, meneliti jenazah yang dikuburkan, serta memverifikasi umur artefak. Situs di Yordania telah mengalami beberapa uji karbon terhadap tulang dan serpihan bahan organik yang menunjukkan usia artefak berkisar antara abad ke-5 hingga ke-7 Masehi. Ini memang sesuai dengan periode transisi antara Kekaisaran Romawi Pagan menuju kekristenan. Namun, tidak ada bukti langsung yang menghubungkannya dengan identitas Ashabul Kahfi sebagaimana disebut dalam Quran. Sebagian pengamat justru melihat fenomena pencarian ini sebagai cermin kerinduan spiritual umat manusia terhadap ruang sakral. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, kisah seperti Ashabul Kahfi menjadi jangkar bahwa ada ruang tersembunyi yang tetap suci, tidak tercemar oleh politik atau waktu. Gua itu menjadi simbol kesucian ruang dan waktu sekaligus, dan pencariannya menjadi semacam ziarah modern. Dalam hal ini, gua tak lagi penting secara fisik, melainkan secara metafisik, sebagai ruang di mana manusia bisa bersembunyi dari kefanaan dan menyatu dengan kehendak Tuhan. Namun tentu, pencarian ini tetap berharga. Bukan hanya untuk memuaskan keingintahuan sejarah, tetapi juga untuk membangun dialog antar tradisi. Bahwa kisah ini dihormati dalam Islam, Kristen, dan bahkan dalam legenda rakyat Timur Tengah menunjukkan adanya narasi lintas peradaban yang bisa dijadikan titik temu, bukan sumber perpecahan. Gua Ashabul Kahfi menjadi milik kolektif manusia yang mencari Tuhan dalam gua hatinya masing-masing. Dan dalam dunia yang kian bising dan cepat, gua itu masih menawarkan sunyi yang menyelamatkan. Kisah Ashabul Kahfi bukan sekadar narasi epik tentang sekelompok pemuda yang menghindari kekuasaan tiran, tetapi merupakan refleksi spiritual dan eksistensial yang kaya makna. Tidak mengherankan bila para mufasir dari berbagai mazhab dan era berlomba-lomba menafsirkan kisah ini, memberikan ragam pendekatan yang mencerminkan corak zaman dan kecenderungan spiritual masing-masing. Para ulama salaf, kaum sufi, hingga cendekiawan modern membaca cerita ini bukan hanya sebagai dongeng untuk anak-anak atau simbol moralitas, melainkan sebagai manifestasi hakikat keberanian iman, pencarian makna, dan pergulatan dengan waktu dan sejarah. Dalam kalangan mufasir salaf, seperti Ibnu Jarir Al-Tabara dan Ibnu Katsir, kisah Ashabul Kahfi dibaca dalam kerangka sejarah dan teologis. Mereka mengkaji rincian angka, nama-nama, durasi, serta peran anjing yang turut menemani para pemuda. Ibnu Katsir misalnya menekankan betapa kisah ini menunjukkan kekuasaan Allah dalam membolak-balikan hati hambanya dan bagaimana Allah melindungi para pemuda itu dari siksaan duniawi serta menjadikan mereka sebagai tanda bagi umat-umat setelahnya. Tafsir salaf cenderung literal, namun syarat ibroh, pelajaran, mengajak pembacanya untuk memahami bahwa keteguhan dalam iman terkadang harus dibayar dengan pengasingan dan kesendirian. Sementara itu, dalam tradisi tasawuf, para sufi melihat Ashabul Kahfi
sebagai simbol perjalanan batin menuju fana dan baka. Para pemuda itu menanggalkan kehidupan dunia dan memasuki gua yang dalam bahasa simbolik sufi dimaknai sebagai gua jiwa. Di dalamnya mereka menangguhkan ego, waktu, dan ambisi duniawi, lalu ditidurkan dalam kehendak Tuhan. Al-Hallaj bahkan menyebut bahwa kisah ini mengandung rahasia peniadaan diri, fana, yang sempurna. Tidur panjang mereka adalah metafora dari pencerahan ruhani yang hanya dicapai oleh mereka yang sepenuhnya berserah kepada nur ilahi. Maka, tidak heran bila beberapa sufi besar mengaitkan gua itu dengan makom spiritual tertentu, yakni makam ikhlas dan mahabbah. Di sisi lain, para cendekiawan muslim modern mencoba membaca kembali kisah ini dalam konteks sosial politik dan eksistensial. Muhammad Asad dalam tafsir The Message of the Quran menekankan bahwa kisah ini memiliki nilai simbolik tentang kebebasan berpikir dan perlawanan terhadap pemaksaan ideologi. Para pemuda itu adalah representasi dari generasi intelektual yang menolak tunduk kepada kekuasaan yang menindas nurani. Mereka memilih keterasingan bukan karena ingin melarikan diri, tetapi karena ingin menyelamatkan integritas spiritual mereka. Dalam konteks ini, gua menjadi simbol tempat alternatif, ruang untuk berpikir ulang tentang dunia dan Tuhan, jauh dari kebisingan politik yang membius akal. Pandangan ini bersambung dengan pemikiran Fazlur Rahman dan Nasr Hamid Abu Zaid yang melihat kisah-kisah Qur'ani sebagai model narasi hidup yang selalu bisa diperbarui. Kisah Ashabul Kahfi menurut mereka adalah tentang resistance of conscience, perlawanan hati nurani terhadap kezaliman sistemik. Para pemuda itu tidak dilukiskan dengan nama atau suku bangsa tertentu karena mereka mewakili manusia universal. Siapapun yang mencari kebenaran, meninggalkan kepalsuan, dan bersedia menderita demi iman adalah bagian dari warisan Ashabul Kahfi. Tafsir semacam ini menjadikan kisah mereka relevan di zaman manapun, termasuk di tengah ketidakadilan modern yang kerap menindas kebebasan beragama dan berpikir. Menariknya, sejumlah sarjana lintas iman juga mulai mengkaji kisah ini dalam semangat pluralisme. Misalnya, Karen Armstrong dalam beberapa karyanya melihat kisah Seven Sleepers sebagai jembatan antara Islam dan Kristen, dua agama yang mengakar pada pengalaman mistik dan penderitaan. Ia menganggap bahwa kisah ini adalah salah satu titik temu paling otentik antara spiritualitas Timur Tengah yang transdenominasi. Bahkan, dalam konteks kontemporer, kisah ini dapat dibaca ulang sebagai refleksi atas migrasi, pengasingan, dan pencarian identitas spiritual yang terjadi pada banyak kelompok minoritas di berbagai belahan dunia. Dalam tafsir-tafsir kontemporer lain, seperti Tafsir Al-Mishbah karya Quraish Shihab, kisah ini ditekankan sebagai cermin keteladanan pemuda yang berpikir kritis dan berani bersikap. Shihab menyatakan bahwa Al-Quran bukan ingin memperdebatkan jumlah mereka atau panjang tidurnya, melainkan ingin menyoroti semangat pengorbanan, kebulatan tekad, dan keberanian melawan arus mayoritas demi iman yang jernih. Tafsir ini sangat cocok untuk membangun etos pemuda muslim di era globalisasi, yakni mereka yang berani memilih jalan sunyi, melawan kemapanan yang batil, dan bersikap independen dalam spiritualitas. Di tengah semua itu, kita melihat bahwa kisah Ashabul Kahfi telah melintasi batas literal. Ia bukan lagi semata-mata tentang siapa, di mana, dan kapan, melainkan tentang bagaimana. Bagaimana iman hidup dalam sunyi, bagaimana keberanian tidak selalu tampak di medan perang, tetapi dalam keputusan diam yang revolusioner, dan bagaimana Tuhan meneguhkan mereka yang berserah, walaupun dunia mencemuh dan sejarah melupakannya. Tafsir lintas mazhab dan era ini membuktikan bahwa kisah ini bukan milik masa lalu, tetapi hidup dalam denyut zaman yang terus bergulir. Akhirnya, keberagaman tafsir ini bukanlah pertentangan, melainkan kekayaan. Setiap mazhab, aliran, dan zaman menghadirkan cermin masing-masing untuk menatap wajah Ashabul Kahfi. Mereka adalah sosok yang sama, tetapi dengan cahaya yang berbeda, sesuai dengan kebutuhan zaman. Di tangan salaf, mereka menjadi teladan iman murni. Di tangan sufi, mereka menjadi simbol peniadaan diri. Di tangan cendekia, mereka menjadi inspirasi pembebasan akal. Dan dalam hati kita, mereka bisa menjadi api kecil yang membakar kemalasan spiritual, mengingatkan bahwa jalan kebenaran seringkali sunyi, namun dijaga langsung olehnya yang Maha Mengetahui.
ketika batas antara nyata dan maya semakin kabur, ketika kecepatan informasi mengalahkan kedalaman refleksi, kisah Ashabul Kahfi muncul seperti gema dari masa lalu yang memanggil manusia untuk berhenti, merenung, dan menakar kembali arah hidup. Para pemuda gua itu bukan sekadar tokoh sejarah atau simbol religius, tetapi cermin bagi manusia modern yang hidup di tengah arus deras disrupsi digital, krisis makna, dan kerapuhan spiritual. Dalam zaman yang memuliakan eksistensi virtual dan validasi sosial, keputusan mereka untuk tidur justru terasa seperti revolusi, sebuah pilihan untuk menarik diri dari sistem yang mengkekang ruh dan mengembalikan makna kepada kedalaman batin. Tidur panjang para pemuda gua bukanlah bentuk eskapisme pasif, melainkan jeda aktif. Mereka tidak lari dari dunia, tetapi memutuskan untuk menyelamatkan fitrah dengan menjauh dari rezim yang memaksakan keyakinan palsu. Dalam konteks hari ini, gua itu bisa berupa ruang hening dari notifikasi, jeda dari konsumsi informasi yang meluap, atau bahkan keberanian untuk tidak ikut dalam narasi besar media sosial yang mendikte makna sukses dan bahagia. Kita hidup dalam zaman yang menuntut kehadiran konstan, namun kehilangan substansi dalam hadirnya. Dalam titik inilah, Ashabul Kahfi memberikan alternatif spiritual, bahwa dalam ketidakhadiran, kadang kita justru benar-benar hadir di hadapan Tuhan. Fenomena digital overload, pergeseran nilai akibat algoritma, serta krisis identitas di media sosial menjadikan banyak generasi muda hari ini berada dalam posisi serupa dengan Ashabul Kahfi. Mereka merasakan tekanan untuk menyesuaikan diri, mempertahankan citra, dan mengorbankan keaslian demi validasi. Para pemuda gua itu memilih untuk tidak tunduk pada sistem yang mematikan nurani. Dan itu, dalam konteks saat ini, bisa berarti keberanian untuk menjadi tidak populer, untuk mempertahankan prinsip ketika semua orang menggadaikannya demi likes dan followers. Di tengah zaman keterpaparan total, Ashabul Kahfi mengajarkan seni mengasingkan diri dengan tujuan, bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa iman butuh ruang dan waktu untuk bernafas. Selain itu, aspek tidur panjang selama 3 abad yang mereka alami menjadi semacam metafora bagi lompatan zaman yang kita alami kini. Mereka terbangun di dunia yang sudah berubah, tidak ada lagi penguasa tiran, bahkan masyarakat pun telah bergeser dalam keyakinan. Hari ini, kita juga hidup dalam lompatan zaman yang begitu cepat. Teknologi berkembang, nilai-nilai berubah, dan realitas sosial terbalik dalam 1 dekade. Manusia modern seperti bangun di dunia baru setiap kali sebuah platform teknologi lahir. Namun, pertanyaannya tetap sama seperti yang dihadapi Ashabul Kahfi. Siapa kita setelah terbangun? Apakah iman masih relevan? Apakah kita masih mengenali Tuhan di dunia yang telah berubah? Lebih jauh lagi, kisah ini menyentuh isu keberanian eksistensial, yakni keberanian untuk hidup dengan jujur, meski dunia menertawakan. Dalam zaman ketika opini dibentuk oleh tren dan sikap dikendalikan oleh viralitas, menjadi otentik adalah bentuk keberanian tertinggi. Para pemuda gua tidak mengikuti arus, tidak menyesuaikan iman mereka dengan permintaan pasar, dan tidak tunduk pada logika dominasi. Mereka memilih jalan sunyi yang mengantarkan pada kemuliaan sejati. Dalam dunia digital yang sering menciptakan ilusi relasi dan makna, mereka mengajarkan bahwa keheningan, keterasingan, dan kesetiaan pada prinsip adalah fondasi bagi manusia yang ingin tetap utuh. Beberapa pemikir kontemporer bahkan mulai mengembangkan digital monasticism, gaya hidup mirip pertapaan spiritual di tengah dunia online. Ini bukan berarti meninggalkan internet, tapi membatasi penggunaannya untuk tujuan reflektif, edukatif, dan kontemplatif. Dalam kerangka ini, kisah Ashabul Kahfi sangat relevan sebagai inspirasi. Mereka bisa menjadi simbol mode offline yang disengaja, sabat digital, atau bahkan keputusan untuk menulis jurnal harian daripada berselancar di media sosial. Dalam segala bentuknya, mereka mengajarkan bahwa iman dan keheningan adalah kawan lama yang harus kita temui kembali. Tak kalah penting, kisah ini juga menyentuh konsep waktu yang begitu unik dalam Islam. Dalam tidur panjang mereka, waktu tidak lenyap, melainkan dipelintir oleh kehendak Tuhan. Dalam dunia hari ini, yang dikendalikan oleh produktivitas dan target, kisah ini mengingatkan kita bahwa waktu bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga soal keberkahan. Tidur yang diberkahi bisa lebih bermakna daripada kesibukan yang kosong.
Ashabul Kahfi menunjukkan bahwa Tuhan bisa membuat satu malam lebih bermakna daripada 1000 bulan, sebuah prinsip yang juga termanifestasi dalam Lailatul Qadar. Maka, refleksi kita terhadap waktu tidak lagi semata-mata kuantitatif, melainkan juga kualitatif dan spiritual. Kisah ini juga memberi harapan bagi generasi yang resah bahwa keterasingan bukanlah akhir dan bahwa iman yang dijaga akan menemukan tempatnya sendiri, bahkan bila harus menunggu ratusan tahun. Seperti para pemuda gua yang bangun dan menemukan masyarakat telah berubah sesuai nilai yang mereka perjuangkan, mungkin umat manusia hari ini juga sedang berada dalam proses penantian kolektif, menunggu munculnya generasi yang bangun dari tidur panjang nilai-nilai, membawa kembali kesadaran spiritual dalam dunia yang nyaris sepenuhnya materialistik. Akhirnya, kisah Ashabul Kahfi menegaskan satu hal, bahwa iman sejati bukanlah menyesuaikan diri, melainkan menegakkan diri, meskipun itu berarti berjalan sendiri, dan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hambanya yang berserah dalam keheningan. Gua itu masih ada, bukan di lereng bukit, tetapi dalam hati manusia yang merindukan kejujuran, ketenangan, dan kebenaran. Dalam dunia digital yang penuh cahaya buatan, kisah ini adalah cahaya dari dalam yang tidak pernah padam. Kisah Ashabul Kahfi bukan hanya sebuah cerita masa lalu yang tertulis dalam Al-Quran, tetapi juga sebuah jendela spiritual yang membuka wawasan terhadap pemahaman yang lebih dalam tentang waktu, kehidupan, dan keteguhan iman. Di dalamnya, terdapat pelajaran yang tak lekang oleh zaman, tentang keberanian untuk memilih jalan yang benar meskipun dunia menentang, dan tentang kepercayaan kepada Tuhan yang Maha mengetahui segala sesuatu, meskipun banyak yang tak kita pahami. Dalam perspektif sains, tidur panjang para pemuda itu bisa diartikan sebagai fenomena biologis yang melampaui pemahaman kita tentang usia dan proses metabolisme tubuh. Namun, sebagaimana sains membuka cakrawala pengetahuan manusia, Al-Quran mengajarkan kita bahwa di balik hukum-hukum alam terdapat rahasia ilahi yang tidak terbatas pada batasan fisik, tetapi menyentuh dimensi spiritual yang lebih dalam. Sains memandu kita memahami bagaimana, sementara Al-Quran mengajarkan kita mengapa, mengarahkan kita untuk tidak hanya mencari jawaban melalui pikiran, tetapi juga melalui hati yang tunduk pada kehendak Tuhan. Kesatuan antara kedua dimensi ini, sains dan wahyu, membentuk sebuah narasi holistik tentang pencarian kebenaran yang menuntun kita untuk terus merenung, menyelidiki, dan mengasah iman. Ashabul Kahfi mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara dunia fisik yang kita kenal dan dunia spiritual yang tak terlihat, mengingatkan bahwa ilmu, baik yang berasal dari Al-Quran maupun dari sains, keduanya berasal dari sumber yang satu, Tuhan yang Maha Kuasa. Kisah ini akan terus hidup, menginspirasi kita untuk mengarungi dunia ini dengan hati yang penuh keyakinan, meski kita hanya bisa melihat sebagian kecil dari rahasia yang ada. Dan mungkin, seperti para pemuda itu, kita pun akan menemukan cahayanya ketika kita berani untuk menutup mata dari dunia yang fana dan membuka mata hati kita untuk melihat tanda-tandanya. Jika video ini memberi Anda wawasan baru, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke sahabat-sahabat Anda. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya menuju cahaya dan makna sejati. Wassalamualaikum